Oke, selamat pagi. Sekarang di jam setengah 9 pagi. Kita hari ini hari terakhir di hotel. Kita akan keluar dari hotel ini. Dan destinasi kita pagi ini, kita akan ke Desa Sasak Ende, rumah adat ya, rumah adat Desa Sasak Ende. Kemudian ke Mandalika gitu rencananya. Dan malam tadi kita tidur jam 2, ngobrol-ngobrol di bawah gitu kan. Kemudian kita mindahin file foto, video kayak gitu itulah. Jadi agak lama gitu. Dan cuaca panas hari ini, nggak seperti biasa kan mendung tuh kalau berangkat. Nah ini udah panas kayak gitu. Nah udah dikasih cuaca panas gitu. Begitu belum tahu ya nanti gimana di sana, tapi kita akan lihat Desa Sasak Ende itu. Kita akan gali lebih dalam apa yang ada di sana gitu. Begitu kira-kira untuk hari ini. Kita udah packing juga, kita tinggal berangkat dan turun ke bawah dulu saja, turun ke bawah, kemudian kita langsung berangkat. Gitu kira-kira. Oke, kita udah di Desa Sasak Ende. Kayak gini. Kayak apa? Ya desa adat sebenarnya. Jadi desa ini tuh masih memegang erat gitulah untuk adat-adatnya gitu. Begitu. Jadi tempat tinggal juga oleh masyarakat suku Sasak Ende. Di samping itu. Berarti ini tuh diganti berapa bulan sekali nih atapnya? 1 kali 7 tahun bisa. 1 kali 3 tahun? 7 tahun. 7. Iya. Oh. Geser atau Pintunya gimana nih? Digeser apa gimana? Ini bukan pintu. oh itu bukan pintu. Iya. Oh, pintu itu. Di dalam itu. Tuh. Berarti yang tinggal di sini satu keluarga berapa orang? Kebetulan yang ini ibu, bapak, terus ada cucunya 1. Anaknya ada yang belum nikah tapi udah punya rumah, rencananya sih mau nikah. Oh. Terus anaknya yang lain sudah nikah, udah punya rumah masing-masing. Oh, gitu ya. Ini berapa kali dalam sehari dipel? Tergantung keretakannya. Oh, dia retak baru dipel ya? Iya, kalau cepat retak ya kita pel. Oh, kayak tadi berarti kepelnya? 28. Katanya jadi ahli itu ya, mengusir nyamuk ya. Iya. Iya benar nggak ada nyamuk ya? Ada sih. Ada ya? Tapi kurang. Kurang, nggak banyak ya. Kalau mata pencaharian ini Petani. petani, Iya. nanam apa, padi? Padi, rata-rata padi. Padi, sawah tiap Iya. hari ya. Wisata, oke. Kalau nyimpen padi sendiri atau digabung jadi satu desa, satu kelompok? Enggak, 1. satu sendiri-sendiri. Iya. Di mana sih nyimpan dia? Itu lumbungnya. Punya Tapi lumbung untuk sendiri-sendiri ya. Iya. Enggak diserang tikus lumbungnya. Enggak. Oh ini ya lumbungnya ya ini. Itu. Oh ini dia nih lumbungnya nih. Lumbung padi. Gimana Bu gayanya Bu? Ini akan terjadi mobil.
bocor loh kalau hujan. Ya, dan menyesuaikan juga terhadap musim panas. Jadi dia akan berasa sejuk, jadi tidak begitu panas begitu. Ya. Nah kemudian satu tradisi orang Sasak yang tetap dilestarikan sampai saat sekarang ini bahwa lantai rumah kami di sini itu fondasi awal dibuat dengan tanah liat, dicampur dengan setengah padi, tapi endingnya adalah bagian topnya itu dipel menggunakan tai sapi. Nah, jadi mohon maaf Bapak Ibu dosen duduk di atas tai sapi. Paling bagus tuh. Ya. Dan pure memang tidak ada campuran, cukup dicampur dengan air. Ikutlah nanti. Adalah ruangan Kita luar. siapin. Itu Pakai handsun nggak boleh nggak sih? Tidur para lelaki dan tempat menerima tamu. Selanjutnya ada pendakiran tangga menuju ruangan dalam itu ruangan dalam tersebut difungsikan sebagai tempat tidur perempuan dan tempat kegiatan domestik. Ya mohon maaf Bapak Ibu ya, yang orasi di depan Bapak Ibu ini adalah mantan penculik soalnya. Ya saya pernah mengalami itu dan saya juga bisa bercerita karena faktanya begitu. Ya. Tapi kategori menculik untuk orang Sasak kita harus disertai suka sama suka dulu. Jadi tidak main paksa juga. Ya. Nah, kita sudah ada, kita sudah kenal, kita sudah saling suka, kita pun sudah ada janji untuk acara penculikan. Tapi untuk orang Sasak memang rencana kita untuk menculik anak gadis orang itu benar-benar rahasia untuk orang tua si gadis. Oleh karenanya dikatakan sebagai kawin culik. Dan boleh jadi seorang gadis Sasak itu memiliki 10 pacar yang meminatinya atau cowok yang meminatinya boleh. Dan itu satu malam datang membentuk satu sap mungkin untuk menyampaikan perasaan begitu. Sah-sah saja. Cuma nanti hak prerogatif seorang cewek memilih di antara salah satu yang terbaik yang dijadikan sebagai kandidat suaminya. Ya. Sang perempuan ini dibawa ke rumah sang orang tua laki. Nah kemudian keesokan harinya kewajiban bagi misalkan anaknya sudah menentukan pilihan, maka tidak boleh menolak, harus respect kepada pilihan anak. Jadi kita bebas milih pasangan begitu. Setelahnya dipilih di rumah sang laki selang 1 bulanan di situ, baru boleh pulang ke rumah orang tuanya. Dan itu pun ada secara formal atau
Jadi di sini bagus nih rumahnya. Nah, kayak gini bagus. View drone juga bagus itu. Gitu. Ada tempat padi, tempat tinggal, dan itu dingin gitu, nggak yang kayak nggak panas gitu tempat tinggalnya. Kemudian ada juga katanya tadi tuh masyarakat di sini kan ngepel dengan kotoran sapi itu pada saat terjadi keretakan gitu ya di pelnya. Kemudian ini kan dari ilalang ya, lihat nih, itu bisa sampai 7 tahun nggak diganti katanya, begitu mantep ya. Unik di sini desa ini masih mempertahankan budayanya secara turun temurun kayak gitu, begitu kira-kira. Rim. Oke, kita udah selesai ke Desa Sasak Ende, desa wisata ya yang dilestarikan turun temurun gitu. Masih ada yang tinggal di sini juga. Gimana bro? Ngepel sama kotoran sapi? Kearifan lokal banget, dan barangkali ini kita bisa adopsi untuk kita terapkan di lingkungan kita ya. Iya, dan ngepel dengan kotoran sapi itu dilakukan kalau lantai rumahnya udah retak. Betul, Untuk menutupi keretakan itu berarti ya. betul. Dan juga fungsi yang kedua itu untuk menghindari dari apa tuh, nyamuk gitu. Emang nggak ada nyamuk. Dan yang ketiga, daun ini tuh, nih daunnya. Dan yang oke yang dipakai itu kondisi yang masih hangat ya. Hangat. Iya betul. Dan atapnya juga dari ilalang dan itu dingin. Kita di sana tuh kerasanya dingin. Begitu kira-kira hari ini di Desa Sasak Ende. Mantap, luar biasa.